Coba nanti kau akan tulis menurut Hotman sih. Lu udah tahu jawabannya, Sudah mulai capek kita. Biasa lantang membela kliennya, pengacara kondang Hotman Paris kali ini justru bikin blunder sendiri sampai diamuk komunitas jurnalis se-Indonesia. Bermula saat membela kliennya yang jadi tersangka korupsi, Hotman malah mengamuk saat dicecar pertanyaan kritis. Kalimat seperti "lu punya otak nggak?" menyuruh diam, hingga melabeli jurnalis sebagai pengecut langsung terlontar dari mulutnya. Sadar posisinya tersudut, hari Senin ini Hotman langsung mengunggah video permintaan maaf secara terbuka. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan juga rekan-rekan wartawan lainnya, dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus. Dia berdalih, emosinya terpancing karena diberondong pertanyaan berulang yang di luar kapasitasnya. Padahal, pertanyaan kritis itu tugas jurnalis demi berita yang berimbang, bukan cari masalah. Menurut kalian, permintaan maaf lewat video begini sudah cukup atau proses etik tetap harus berjalan? Halo Hotman, ya. Namamu sudah cukup baik, ya, karena kau banyak menolong masyarakat, ya. Tapi untuk kali ini kau pasang badan untuk orang yang bersalah, jelas seluruh Indonesia ini melihat, ya gitu. Nah, sekarang tujuan kau apa? Hanya ingin menyenangi hati klien kau, begitu, ya. Yang namanya koruptor tetap koruptor, ya. Tidak ada ampun untuk koruptor. Koruptor adalah maling, ya. Maling harus dihukum. Itu menurut aku, ya. Jangan pasang-pasang badan mau 25 tahun, mau 70 tahun pun kau jadi pengacara siapa kau bilang klien kau tuh, nggak ada urusan. Ya, nggak ada urusan. Nanti setelah ini kalau follower kau berkurang wajar, karena orang menginginkan, ya, yang namanya kebenaran, yang namanya keadilan harus diadili. Tadi si Wombing desak wartawan untuk melaporkan Hotman Paris atas perkataannya saat wawancara. Lu punya otak nggak? Karena itu menurut Bapak Partahi, itu pelanggaran kode etik. Pak Partahi ini adalah salah satu pengacara senior ya guys. Salah satu pengacara senior Indonesia. Kalian sama nggak kayak saya? Saya lihat ya, Bang Hotman Paris ini nadanya itu keras, tinggi saat membela si Febri ini. Si Febri Ardiansah ini. Bang Hotman Paris ini sekarang lagi suka nyebut nama presiden. Setiap ngomong, nama presiden dibawa-bawa. Marwah presiden dibawa-bawa. Emang sekarang Bang Hotman Paris ini udah jadi utusan presiden atau gimana? Ngomongnya kayak mama lagi kepepet. Tahu kan kalau mama lagi kepepet, saya ini istri jaksa, saya ini istrinya Kapolres. Ternyata nggak tahu lah istrinya siapa. Ini abang ini modelnya mirip nih sekarang. Mirip sama mama lagi kepepet. Nama orang dijadiin tameng. Emang si Febri ini nggak pelit ya bang? Beda sama si Bapak Nadiem Makarim tuh. Kalau Bapak si Nadiem Makarim itu pelit ya bang? Jadi nggak dibela gitu. Sejak kapan bang? Koruptor itu harus selalu izin presiden. Kalau mau ditangkap, kasih paham saya nih bang. Abang nih ya, nambah-nambahin kesibukan presiden aja. Jangan keras-keras bang, jangan tinggi-tinggi. Kalau ngomongnya, ingat abang itu udah kena urat kejepit. Ntar kalau ngomong keras, ngomong tinggi, jatuh, kumat, urat kejepitnya. Udahlah bang, nggak perlu jadi pengacara si Febri itu. Apalagi kata abang nggak dibayar. Nggak percaya lah bang, masa sekelas Hotman Paris dipakai jasanya secara gratis? Nggak mungkin. Tapi ya guys ya, kelihatannya Abang Hotman ini sengaja lagi meninggikan nada suaranya. Lagi meninggikan nada suaranya saat bicara. Mungkin ini bagian taktik abang ini biar kelihatan gagah gitu. Biar kelihatan garang gitu di mata orang gitu. Karena yang abang bela nih orangnya banyak uangnya. Ya kan bang? Kalau yang abang bela nih orang-orang kecil, nggak selantang itu abang ngomong. Udahlah bang, mundur aja. Mending abang itu jalan-jalan aja sama aspri-asprinya. Atau enggak, abang selesaikan tuh masalahnya sama ponakannya yang tentang uang miliaran-miliaran itu. Nah, itu baru. Biar abang dan keluarga abang itu bahagia, akur, seperti yang kami lihat selama ini. Ya kan bang? Udahlah bang. Mending jalan-jalan aja sama aspri-asprinya itu. Nggak usah lagi ngurus-ngurusin itu. Toh ponakannya, anaknya udah jadi pengacara semua. Mending abang main di belakang layar aja. Tapi bayarannya gede ya bang. Sayang kalau dilewatkan ya. Diskusi lebih intens ya dengan para penyidik. Lalu kita sepakati dibuatkan laporan ini dengan nomor laporan 5291 garing 7 Romawi garing 2026 SPKT Polda Metro Jaya. Jadi dilaporkan di sini apa itu ya, inisialnya HP ya, dilaporkan, dan kita berharap laporan ini bisa ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya. Ini mungkin akan ditangani oleh Direktorat Cyber Crime ya. Nah, jadi mohon dukungan dari teman-teman untuk mengawal kasus ini, karena ini juga menyangkut menjadi profesi kita wartawan yang diperlakukan akan dilecehkan demikian rupa seperti apa yang beredar video di kawan-kawan juga mungkin sudah beredar videonya ya. Nah, semoga
atas dukungan teman-teman, kasus ini bisa sampai ke proses pengadilan supaya bisa secara transparan, terbuka semua apa sih maunya dia terlapor ini. Mungkin ada pertanyaan, kawan-kawan? Nah, tadi kita bahas dulu dengan penyidik kondisinya seperti ini, kita jelaskan, kita kasih barang bukti video itu, lalu diputuskan dengan sepakat kita pasal berapa tadi kita kenakan? 424 KUHP. Nah, ujaran kebencian terhadap golongan, dan termasuk apalagi seperti yang disampaikan itu. Bang, yang bersangkutan kan sudah menyampaikan permohonan maaf. Apa akhirnya memutuskan untuk membuat laporan polisi? Pertimbangannya? Oh ya, kita sangat merespon, sangat menerima apa permohonan maaf itu benar. Kita terima dan itu disampaikannya lewat video di Instagramnya ya, sampaikannya. Tetapi kan itu tidak untuk menyelesaikan tindak pidana yang telah dilakukan. Artinya permohonan maaf itu secara manusiawi kita terima. Kita juga kan sebagai insan yang memberikan maaf ya, kita selalu saling memaafkan. Tapi tindak pidana yang dilakukan itu tidak mengurangi lalu menghilangkan tindak pidana yang dibuat gitu dengan permohonan maaf itu. Ya mungkin bisa itu meringankan lah, nanti tinggal bagaimana hakim lah menilai itu ya. Hotman Paris kena semprot. Hotman Paris teman-teman kali ini salah besar gara-gara jadiin nama Presiden Prabowo Subianto sebagai tameng hukumnya. Dan tentu ini bukan soal ngebela klien ya, tapi salah alamat dan malah merendahkan marwah kepala negara. Kemarin Hotman ini protes soal Febri Adriansyah menjadi tersangka. Dia bilang penetapan ini harusnya bilang Pak Prabowo dulu. Sampai di mana Istana lewat Mensesnek udah bilang pemeriksaan pejabat nggak butuh restu presiden. Kemarin gue juga udah bahas lewat konten teman-teman. Maki juga ngingetin kalau lewat putusan MK nomor 15 tahun 2025, kalau jaksa itu nggak punya hak imunitas alias kekebalan hukum buat kasus tindak pidana khusus kayak korupsi. Dan Gerindra juga buka suara kalau Presiden Prabowo nggak bakal intervensi hukum atau melindungi siapapun yang memang diduga korupsi. Jelas ya sampai sini ya. Manuver Hotman yang bawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto ini justru blunder fatal teman-teman. Kalau mau menegakkan hukum itu ya di ruang sidang pakai argumen hukum, bukan malah ngebenturin lembaga kepresidenan sama penegak hukum lainnya teman-teman. Menurut kalian gimana? Harusnya di depan aja bang. Buka jalan dulu, buka jalan. Oh, lewat buka jalan. Kasih jalan dong, kasih jalan dong. Kasih jalan dong, kasih jalan dong. Bang, nanti dulu dong, lewat depan dong, bang. Iya, bang. Jadinya picus, bang. Salam Indonesia, salam untuk Bapak Prabowo dari Singapura. Pertama-tama, Hotman Paris mengucapkan selamat atas ketegasan Bapak Presiden dalam kasus Jampitsus. Karena tidak mungkin operasi besar-besaran tersebut dilakukan oleh polisi tanpa ada restu dari Bapak Presiden. Dan akhirnya membuahkan hasil yang sangat besar. Bravo, hebat Bapak Prabowo. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Justru Bapak Prabowo lah yang membuka mata kita betapa parahnya keadaan negara kita, kerugian negara, dan kerugian ratusan BUMN dan BUMD. Bapak Prabowo lah yang berhasil membongkarnya. Memang selaku manusia pasti ada kekurangan, tapi jauh lebih besar manfaatnya dengan gaya kepemimpinan Bapak Prabowo ini dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Sekali lagi, tanpa restu dari Bapak Presiden Prabowo, gak mungkin